Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Nafi ingin memberikan materi yang sangat menarik, yaitu mengenai naratif teks. Naratif teks ini adalah salah satu jenis dari monolog teks yang harus kalian pelajari di MTS atau di SMP. Anak-anak, naratif teks, apa sih naratif teks? Naratif teks adalah Narrative text is the text that consists of story. Jadi teksnya itu berisi sebuah cerita. Jadi kalau kalian membaca cerita, cerita apapun, cerita fabel, cerita fairy tale, cerita perjuangan yang itu menggunakan naratif teks, jenis teksnya adalah naratif teks. Lalu apa sih tujuan dari naratif teks? Naratif teks bertujuan untuk to entertain. The purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader. Jadi untuk menghibur pembaca. Ini adalah naratif teks. Jadi untuk menghibur para pembaca. Hal yang paling spesial yang tidak ditemui dalam teks-teks lain, deskriptif, kemudian teks recount, kemudian teks-teks yang sudah kalian pelajari. Dalam naratif teks ini yang paling spesial adalah terdapat moral value atau pesan moral di dalam teks tersebut. Jadi nanti di akhir sebuah cerita itu ada sebuah paragraf yang menunjukkan sebuah pesan moral atau hal apa yang dapat kita pelajari dari teks tersebut. Nah, itu anak-anak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan biasanya juga banyak sekali yang menanyakan apa moral value atau apa pesan moral dari sebuah cerita. Itu biasanya pasti ada, anak-anak. Berikutnya general structure seperti biasa, susunan kalau bisa dibilang susunan paragraf dalam cerita ya, dalam teks tersebut ya. Yang pertama adalah orientation. Jadi teks ini selalu diawali dengan gambaran umum terjadinya cerita tersebut dan situasinya bagaimana. Dan di situ juga menyebutkan tokoh-tokohnya. Itu awal dari teks naratif. Berikutnya bisa dibilang di paragraf kedua itu namanya complication atau problem. Apa yang ada di dalam paragraf ini? Yang ada di dalam paragraf ini adalah konflik atau masalah. Jadi di dalam paragraf kedua ini sudah mulai konflik atau mulai terjadi masalah kepada tokoh utama. Jadi konflik atau masalah yang terjadi kepada tokoh utama dalam cerita tersebut itu ada paragraf yang namanya complication atau problem. Berikutnya resolution. Dari katanya resolution ini berarti pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Jadi setelah ada konflik, ada problem dalam suatu cerita, pastinya nanti akan ada bagaimana sih pemecahan masalahnya biar agar supaya cerita ini menarik. Dan itu cerita harus ada pemecahan masalahnya. Nanti kalau nggak ada pemecahan masalahnya, nanti ceritanya menjadi menggantung. Berikutnya ya, yang keempat adalah reorientation atau koda. Reorientation atau koda ini adalah kalimat terakhir-terakhir yang menekankan isi dari bacaan. Itu ada pada reorientation. Nah, ini pernyataan penutup cerita bisa berisi tentang pelajaran dan moral value, saran atau pengajaran dari penulis. Dan hal terakhir yang mungkin akan kalian temui, karena ini tidak semua ada di dalam
teks naratif. Maksudnya tidak semua ada itu bagaimana? Bisa saja dalam naratif teks, dalam cerita tersebut kalian nanti yang disuruh mencari pesan moral atau moral value-nya. Nah, tapi terkadang ada anak-anak, terkadang dituliskan moral value dari naratif atau dari cerita yang kalian baca. Hanya kalau untuk menunjukkan, hanya untuk penulisan soal biasanya tidak disebutkan moral value-nya, karena itu akan menjadi bagian dari pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, apalagi sekarang, nah ini contohnya, Bu Novi punya cerita yang berjudul Cinderella. Kenapa kita mengambil judul Cinderella? Karena tentu kalian semua sudah tahu ya, biar kita tidak biar cepat ini penjelasannya. Kalian semua sudah tahu garis besarnya Cinderella. Ini dia anak-anak, di sini orientationnya adalah dahulu kala, once upon a time, di mana di sebuah desa, in a village, sebuah desa, hiduplah seorang gadis yang bernama Cinderella. Nah, sebenarnya ceritanya kan panjang, tapi ini kita ambil yang pendek saja. Ini bagaimana situasi secara umum? Situasi secara umum kalian bisa membayangkan di sebuah desa itu bagaimana? Pasti hidupnya tentram, dingin, tidak ada polusi gitu ya. Kapan terjadinya? Dahulu kala. Jelaskan. Nah, siapa sih ininya tokoh utamanya? Tokoh utamanya sudah disebutkan, yaitu Cinderella. Siapa dia? Seorang gadis yang sangat cantik. Dia hidup bersama ibu tiri dan 2 kakak tirinya. Ya, her wicked stepmother, jadi jahat ya. Bagaimana gambarannya? Stepmother and 2 sisternya adalah orang-orang yang jahat gitu. Ini ada di orientation yang menjelaskan gambaran secara umum. Kemudian konfliknya apa? Kalian tentunya semua sudah tahu bahwa konflik yang terjadi pada Cinderella adalah ketika ayahnya menikah lagi dengan ibu tirinya dan membawa 2 orang saudara perempuan. Dia mulai dipekerjakan ketika bapaknya nggak ada. She work hard all day. Dia mulai bekerja keras setiap hari seperti pembantu. Suatu hari, jadi ini adalah complication-nya, konflik yang terjadi. Suatu hari mereka pergi ke sebuah pesta di istana dan meninggalkan Cinderella sendiri, karena memang 2 orang kakaknya ini kan tidak mau bersaing dengan Cinderella. Cinderella ditinggalkan sendiri. Nah, setelah terjadi konflik, di sini ada resolution atau pemecahan masalah. Namanya cerita Cinderella itu kan di situ Cinderella didatangi oleh seorang fairy godmother, yaitu seorang peri, dan with a flick of the magic, jadi dengan sulapnya Cinderella diubah menjadi a beautiful princess with glass slipper and a horse carriage appeared at the door. Jadi yang paling khas dari cerita Cinderella adalah ada di mana, Nana? Iya, glass slippernya ini, sepatu kaca. Jadi dia si fairy godmother ini memberikan sebuah sepatu kaca. Dan seterusnya ini kalian coba dibaca sendiri. Ini anak-anak. Kemudian apa yang terjadi? Kan si fairy godmother tadi pesan bahwa tidak boleh melebihi dari jam malam ya, jam 12. Dan tiba-tiba karena jamnya tiba-tiba sudah pada jam 12 malam. Cinderella rushed out to the carriage, leaving one of the slipper behind. Cinderella berlari menuju ke keretanya dan dia meninggalkan satu dari sepatu kaca itu. Dengan petunjuk sepatu dari kaca itu, the prince went to every house in the town with the slipper until found Cinderella. Jadi pangerannya mencari ke rumah-rumah dengan menggunakan sepatu
Cinderella yang tertinggal tadi dari rumah ke rumah. Ini adalah resolution. Kan kalian tahu akhirnya kan si pangeran itu bertemu dengan Cinderella. Nah, ini reorientationnya atau kata-kata terakhirnya, ending dari cerita ini adalah the girl, the prince and Cinderella live happily ever after. Jadi pangeran dan Cinderella hidup berbahagia selama-lamanya. Nah, ini anak-anak moral value atau pesan moral yang kadang tidak ada karena kalian harus mencari sendiri. Ini moral value-nya apa dari Cinderella? Cinderella, a girl who always live with patience and kindness in the end to find perfect happiness. Jadi seorang Cinderella atau seorang gadis yang selalu hidup sabar dan baik akan menemukan kebahagiaan di akhirnya. Itu adalah moral value dari Cinderella story. Nah, ini anak-anak, Bu Nafi ingin menekankan bahwa di dalam naratif teks itu ada sebuah pesan moral. Yang harus kalian tahu. Apa sih pesan moral dari cerita itu? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk menanyakan moral value atau pesan moral dengan menggunakan kata kalimat seperti ini, diantaranya, what is the moral value from the story above? Apa pesan moral dari cerita di atas? Bisa juga dengan kalimat what can we learn from the story of Cinderella? Apa hal yang dapat kita pelajari dari cerita Cinderella? Kemudian bisa juga dengan menggunakan kalimat can you find the moral value of the story? Apakah kamu bisa apakah kamu menemukan pesan moral dari cerita tersebut? Can you mention it? Apakah kamu bisa menunjukkannya? Ini adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk menanyakan pesan moral dari sebuah cerita. Berikutnya ini anak-anak, kita tadi sudah mempelajari pesan moral apa sih yang ada di dalam Cinderella. Nah, ini bisa menggunakan someone who always live with patience and kindness in the end to find perfect happiness. Seseorang yang hidupnya selalu sabar dan baik di akhir hidupnya akan menemukan sebuah kebahagiaan. Itu contoh dari kalimat moral value. Nah, anak-anak, di dalam naratif teks susunan kalimat yang digunakan adalah past tense. Jadi susunan yang digunakan tentunya kalian masih ingat ya. Dalam hal ini mungkin kalian yang masih ingat adalah simple past tense. Nafi akan mengulangi sedikit. Simple past tense adalah susunan kalimat yang menggunakan verb bentuk kedua. Tentunya dengan itu untuk di verbal sentence. Sedangkan untuk nominal sentence dia menggunakan to be, was, dan were. Dan untuk kalimat verbal negatif dia harus menggunakan kata bantu did. Ini adalah susunan kalimat dalam naratif teks. Contohnya seperti ini. Cinderella work hard all day. Cinderella bekerja keras setiap hari. Kata work ini adalah bentuk kedua. One day, they all went to a ball in a competition. Suatu hari, mereka pergi ke pesta dansa. When ini berasal dari kata go, verb pertama go. Cinderella didn't go to a ball competition. Nah, ini bentuk negatifnya. Dia menggunakan didn't, did not, dan diikuti oleh verb one. Kembali ke verb pertama dari when, ini verb kedua menjadi go. Yang terakhir, there was a very beautiful girl in a ball last night. Di sana ada seorang gadis yang sangat cantik. Ya, ada seorang gadis yang sangat cantik di pesta dansa kemarin malam.
Ini adalah contoh